Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Kemudian setelah hewan itu disembelih, apa yang dianjurkan dari hewan tersebut? Maka dianjurkan dari hewan tersebut untuk dikonsumsi, dimakan oleh pemiliknya. Dia mengambil sebagian dari dagingnya untuk dia makan. Demikian pula diberikan pada keluarganya. Sebagaimana juga diperbolehkan untuk diberikan kepada yang lain. Dia memakannya dan dia memberi makan kepada yang lain. Ketika dia memberikan kepada yang lain, boleh dalam bentuk sedekah. Ketika dia memberikan kepada fakir miskin, atau dalam bentuk hadiah, diperbolehkan. Dia berikan kepada temannya, walaupun temannya kaya raya, boleh. Jadi tidak dikhususkan untuk fakir miskin, namun ini sifatnya secara umum, boleh diberikan kepada orang kaya sekalipun dalam bentuk hadiah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah kalian dari daging sembelihan tersebut dan berilah makan kepada orang yang fakir miskin. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah dari sembelihan itu dan berilah makan kepada al-qani'. Kata para ulama, yang dimaksud al-qani' yaitu orang miskin yang dia tidak meminta. Dia miskin tapi dia enggak suka meminta-minta, maka dia diberi. Ada di antara orang yang dia sebenarnya miskin, dia sebenarnya butuh, tapi dia tidak menampakkan kepada orang lain dengan cara meminta. Ada pula yang al-mu'tar. Al-mu'tar yaitu orang yang miskin yang dia meminta untuk mendapatkan pembahagian dari hewan tersebut, maka boleh diberikan kepada mereka. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, kata beliau, kunna natazawwadu luhum al-adhahi ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Kami berbekal daging hewan kurban, dalam riwayat yang lain daging sembelihan hadyu, untuk perjalanan kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Madinah dari Mekah. Jadi mereka menyembelih hewan di Mekah, lalu dagingnya itu sebagiannya disimpan untuk jadi bekal mereka di perjalanan menuju ke Madinah. Berarti berhari-hari mereka menyimpan sebagian dari sembelihan kurban atau sembelihan hadyu tersebut. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Salamah Ibn al-Aqwa' radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dhahha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'. Siapa di antara kalian yang berkurban, maka jangan dia membiarkan masih ada hewan dari daging hewan kurban tersebut yang tersisa setelah malam yang ketiga. Hendaknya dihabiskan. Maka di tahun yang berikutnya dan mereka kembali berkurban, maka mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami tetap menyikapi daging-daging kurban tersebut seperti tahun lalu? Maksudnya nggak boleh lebih dari 3 hari, harus dihabiskan dalam 3 hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu wa at'imu waddakhiru. Silahkan kalian memakannya dan kalian memberi makan kepada yang lain, dan silahkan kalian menyimpannya.
Jadi boleh dimakan, memberi makan, dan menyimpan. Kalau misalnya stoknya banyak, maka disimpan. Apakah dengan cara dikeringkan sehingga dia bisa lebih awet, atau seperti sekarang ini dimasukkan ke dalam freezer sehingga dia bisa bertahan dalam waktu yang lama. Itu diperbolehkan. Lalu kenapa tahun sebelumnya tidak diperbolehkan lebih dari 3 hari? Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dzalikal 'am kana bin nasi jahdun fa aradtu an tu'inu fiha. Tahun lalu kondisi manusia mereka dalam keadaan kesulitan, kurang makanan, dan aku ingin kalian memberi bantuan kepada mereka. Sehingga jangan dibiarkan lebih dari 3 hari, itu karena ada sebabnya. Ya. Adapun ketika kondisi kaum muslimin mereka dalam keadaan lapang, mereka punya stok makanan, mereka bisa makan dari yang lain, maka diperbolehkan menyimpannya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Kulu wa tazawwadu waddakhiru." Boleh kalian memakannya, boleh kalian berbekal dengannya dalam perjalanan safar, dan boleh kalian menyimpannya. Maka dari dalil-dalil ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menerangkan kepada kita bahwa dari daging hewan kurban tersebut seseorang boleh sebahagian dari hewan itu dimakan. Dia memakannya, dia dan keluarganya. Dan hukum memakannya sunnah, tidak sampai kepada tingkatan wajib bagi seorang yang memakannya, silahkan dia makannya. Ada pula yang mengatakan mubah, dan perintah yang disebut dalam ayat tersebut bukan perintah yang menunjukkan wajib. Intinya dianjurkan untuk memakan dia dan keluarganya, dan juga dianjurkan untuk memberi makan kepada yang lain dalam bentuk sedekah atau dalam bentuk hadiah seperti yang kita sebutkan tadi. Tujuannya adalah menyambung silaturahim, tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta dalam pergaulan. Boleh ya. Dan sebagaimana juga diperbolehkan untuk disimpan apabila seorang hendak menyimpannya. Ada enggak batas kadar tertentu? Apakah harus sepertiga? Enggak juga. Ya, tidak diterangkan dalam riwayat, meskipun ada sebagian para ulama menyebutkan itu. Dianjurkan memakan sepertiganya, sepertiganya yang lain disedekahkan, sepertiganya yang lain dihadiahkan. Ada lagi yang mengatakan sepertiga dimakan untuk dia dan keluarganya, sepertiganya untuk disedekahkan, dan sepertiganya untuk disimpan, misalnya untuk hal-hal tertentu, apakah dia memberi hadiah atau yang semisalnya. Namun penyebutan sepertiga tidak ada. Yang ada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu wa at'imu waddakhiru. Boleh kalian memakannya, boleh kalian memberi makan kepada yang lain, dan boleh kalian menyimpannya. Apabila dia hendak memberikan sepertiga dari daging hewan kurban tersebut, silakan, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, dan dia telah berbuat baik, karena memberi makan termasuk di antara ibadah yang mulia. Memberi makan kepada yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, ayyul islami khair, Islam apakah yang terbaik? An tut'imat ta'am wa an tusallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan kepada orang lain, dan engkau mengucapkan salam kepada yang engkau kenal dan yang tidak kamu kenal. Intinya bahwa it'amut ta'am, memberi makan, termasuk di antara amalan yang mulia, dan termasuk di antara amalan yang dapat menyebabkan seorang masuk ke dalam al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am. Wa at'imu at-ta'am.
wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahim, salatlah di malam hari ketika manusia tidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam al-jannah dengan penuh keselamatan. Jadi ini termasuk bentuk memberi makan, baik dalam bentuk sedekah atau dalam bentuk hadiah. Atau dia hendak berikan separuhnya misalnya, setengahnya untuk sedekah atau untuk diberi makan, baik dalam bentuk sedekah atau hadiah, separuhnya lagi untuk dia dan keluarganya. Tidak jadi masalah. Ya, jadi tidak ada ketentuan khusus bahwa harus seperti Anda. Ya, semuanya kembali kepada keinginan seseorang pemilik kurban, ya, dan dia melihat mana yang lebih maslahat untuk dirinya, demikian pula keluarganya. Saya kira sampai di sini, ikhwan. Semoga apa yang kami jelaskan beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.